Sobat Lestari, welcome to Laskar, Lentera Anak Bangsa dan Kearifan Nusantara. Kenalin, saya Diana Engriani Basri, CPNS dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara yang akan memandu acara podcast ini. Hari ini kita akan berbincang tentang warisan budaya Nusantara dijaga atau dilupakan. Bersama 4 narasumber hebat yang memiliki semangat ASN, yaitu Halo, perkenalkan saya Dayu Aditya Kusuma, Polhut CPNS Polhut Pemula di Balai Besar KSDA Jawa Timur. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Hidayat, CPNS Pelatih dan Perawat Satwa Liar di Balai Besar KSDA Riau. Halo, sahabat Lestari, perkenalkan saya Aurel sebagai penyuluh kehutanan terampil di BBKSDA Sumatera Utara. Halo Sobat Lestari, perkenalkan nama saya Febri Dityani sebagai pengendali ekosistem hutan terampil di BBKSDA Sumatera Utara. Nah, Sobat Lestari, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 17.000. Oleh karena itu, kebudayaan di negara kita ini sangat beragam. Di podcast kali ini, kita akan mendengarkan berbagai kebudayaan dari para narasumber kita yang berasal dari barat hingga ke timur Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi keragaman budaya di Indonesia sangatlah beragam ya tentunya teman-teman. Jadi sebagai salah satu contoh, saya akan menyampaikan kebudayaan atau tradisi yang berada di kota kelahiran saya yaitu kota Tuban, Jawa Timur. Kota ini dijuluki sebagai Bumi Wali. Jadi kota ini memiliki banyak sekali tradisi dan kearifan lokal. Kita ambil contoh saja, ada dua tradisi di sini. Jadi yang pertama ialah tradisi sedekah laut. Jadi tradisi sedekah laut ini merupakan tradisi turun-temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat pesisir. Kegiatan ini bertujuan untuk mewariskan keturunan secara turun-temurun dari nenek moyang dan memohon perlindungan agar terhindar dari bahaya selama melaut. Terus tradisi yang kedua ialah tradisi sedekah bumi. Jadi sedekah bumi ini merupakan serangkaian acara yang melambangkan rasa syukur manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rezeki melalui bumi berupa segala bentuk hasil bumi. Jadi teman-teman, tradisi ini dilaksanakan pada awal bulan Muharram atau 1 Suro. Jadi begitu teman-teman. Terima kasih, Mbak Diana. Ya, bagus sekali ya. Kalau di tempat Bang Dayu tadi, kalau 1 Suro itu dia sedekah bumi namanya. Kalau di sini itu Mas, di tempat saya di Sumatera Utara, kita itu kalau 1 Suro itu masak bubur. Buburnya itu toppingnya itu 7 sampai 9 jenis. Nah, selanjutnya boleh nih Bang Taufik. Baik, terima kasih Mbak Diana. Ah, Kebetulan saya dari Riau ya, jadi mungkin saya akan sedikit menjelaskan budaya yang ada di Riau. Yang mana budaya Melayu Riau itu merupakan salah satu warisan budaya yang kaya dan berakar kuat pada nilai-nilai Islam, adat istiadat, serta hubungan harmonis antara manusia dan alam. Ada banyak budaya tradisional yang ada di Riau ini, seperti ada yang tari tradisional, tari zapin, atau sastranya yang seperti pantun dan syair, kemudian ada permainan tradisional seperti gasing, dan namun kali ini kebetulan karena saya jabatannya perawat satwa, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan budaya masyarakat masyarakat Melayu Riau yang berhubungan dengan satwa ya. Dalam pandangan masyarakat Melayu Riau, harimau dianggap sebagai satwa yang sakral dan terhormat, sehingga diberi gelar datuk atau datuk belang. Sebutan ini mencerminkan rasa hormat dan keyakinan bahwa harimau merupakan penjaga dan pelindung hutan. Masyarakat Melayu Riau percaya bahwa harimau tidak mengganggu manusia jika tidak diganggu, sehingga satwa ini menjadi simbol keseimbangan, keberanian, dan keadilan alam. Pandangan ini menunjukkan kearifan lokal Melayu Riau dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam, serta mendukung upaya pelestarian harimau Sumatera sebagai satwa yang dilindungi agar tidak saling mengganggu. Kemudian munculnya harimau di pekarangan warga seringkali diyakini oleh masyarakat Melayu Riau sebagai petanda bahwa alam sedang tidak baik-baik saja. Bisa jadi ada oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan hal-hal yang membuat harimau terganggu seperti merusak hutan atau mengusik keseimbangan alam.
Oleh karena itu, melestarikan budaya yang menghormati harimau sejatinya juga berarti menjaga hutan dan lingkungan tempat hidupnya. Ketika kita menjaga alam serta menghormati kearifan lokal ini, sebenarnya kita sedang melakukan upaya bela negara, bukan dengan senjata, tapi dengan melindungi kekayaan hayati dan budaya bangsa yang menjadi jati diri Indonesia. Gitu aja Kak, dari saya. Kembalikan ke Kak Diana. Oke, itu juga bagus banget ya. Kita juga nambah pengetahuan kalau di Riau itu manggil harimau itu ternyata datu. Beda sama di Sumut ya, Bang. Kalau di Sumut manggilnya opui gitu ya. Oke, selanjutnya kepada Kak Aurel. Ini bagus sekali nih sepertinya dari timur. Oke, baik. Terima kasih, Kak Diana. Berbicara tentang warisan budaya di Indonesia, terutama di Nusantara ini, Pulau Timur atau Pulau Flores itu tidak kalah. Karena sangat banyak, dan mungkin dari sekian banyak, saya hanya akan membahas dua ya warisan budaya yang ada. Salah satu yang sangat terkenal dan sekarang sudah menjadi objek dan juga tujuan wisata, yaitu Pulau Komodo. Di Pulau Komodo ini hiduplah makhluk purba terakhir di dunia, yaitu Komodo, atau biasa orang sebut itu Sang Naga Timur. Selain karena dia makhluk purba, Komodo juga sangat unik, teman-teman, karena dia hidup berdampingan langsung dengan masyarakat, terutama masyarakat di desa Komodo. Dan juga selain hidupnya yang berdampingan dengan manusia, juga lingkungannya yang sangat indah, yaitu view laut yang mempesona gitu. Dan selain Komodo, teman-teman, ada salah satu gua, yaitu Gua Liang Bua. Gua ini adalah gua tersembunyi yang menjadi saksi bisu masa lalu manusia. Kenapa dibilang begitu? Karena disinilah penemuan manusia purba, yaitu Homo floresiensis, manusia purba yang sering dijuluki The Hobbit karena tubuhnya sangat mungil, kecil, mungkin sekitar 1 meter dia. Dan ini ditemukan pada tahun 2003. Homo floresiensis ini membuka jendela baru untuk memahami perjalanan manusia di bumi ini. Uh, Homo floresiensis ini dihidup sekitar 50 tahun yang lalu, teman-teman. Dan dia hidup berdampingan dengan alam liar, kemudian hutan yang masih rimbun, serta hewan-hewan purba termasuk komodo. Dan kala itu dia salah satu sebagai penghuni di Pulau Flores. Dan bayangkan teman-teman, tubuhnya yang sangat mungil, mereka mampu berburu dengan alat seadanya dari batu dan bertahan hidup di lingkungan yang sangat menantang. Dan untuk saat ini, sebagai pengingat untuk kita yang sekarang berada di masa depannya mereka dulu, sekarang sudah ada museum di sana. Di dalam museum itu kita bisa lihat masih ada kerangka manusia purba tersebut dan beberapa informasi lain sebagai media informasi. Dan teman-teman, Gua Liang Bua, Homo floresiensis, dan juga Komodo itu menjadi simbol warisan masa lalu yang sekarang masih hidup dan mengingatkan kita bahwa setiap pulau yang ada di Nusantara ini menyimpan cerita yang panjang tentang manusia, alam, legenda yang membentuk budaya lokal Nusantara yang sangat indah. Dan disinilah kita belajar bahwa Nusantara bukan sekedar kepulauan yang indah, tetapi juga Nusantara adalah laboratorium hidup sejarah manusia yang masih hidup dan ada saat ini. Mungkin orang dari luar sana akan datang untuk melihat laboratorium itu. Mungkin sekian, saya kembalikan. Wah, menarik sekali ya, tuh dari timur. Semoga kita semua punya kesempatan ya pergi ke sana, apalagi tempat Kak Aurelia di Labuhan Bajo ya, Kak. Siap, selalu ditunggu ya, Kak. Oke, semoga kita punya rezeki ya ke sana, teman-teman. Baik, selanjutnya boleh nih, Kak Febri. Oke, terima kasih Mbak Diana. Halo Sobat Konservasi, Sobat Lestari. Kita kebetulan Mas Taufik, Mas Dayu, dan Mbak Aurel ini berasal dari Pulau Nusa Tenggara, terus dari Riau dan Pulau Jawa. Nah, saya sendiri berasal dari Sumatera Utara. Topik yang saya angkat di sini tentang budaya Sumatera Utara itu sendiri adalah sistem kekerabatan yang amat sangat dijunjung ya teman-teman di Sumatera Utara. Nah, saking eratnya sistem kekerabatan ini, itu sampai ada julukan oleh masyarakatnya sendiri yang disebut Dalian Natolu, Sobat Lestari. Nah, secara harfiah, Dalian Natolu itu berarti tungku yang berkaki 3. Ini mengibaratkan 3 tungku batu, tempat masak yang harusnya seimbang agar periuk di atasnya tidak tumpah. Nah, filosofi inilah yang mengatur hubungan sosial dan kekerabatan dalam masyarakat Batak, yang terdiri dari 3 unsur utama yang saling terkait dan harus dihormatin. Nah, 3 unsur utama itu, yang pertama itu ada Mora, Sahabat Lestari. Nah, Mora ini perannya itu di Dalian Natolu ini adalah
pihak keluarga pemberi istri. Ini di mana mertua laki-laki atau kerabat semarga istri. Berarti kerabat yang memiliki marganya sama dengan istri. Nah, sikap kita kepada Mora ini adalah kita hormat marmora, artinya hormat kepada Mora. Mora dianggap sebagai sumber berkat. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya Kahanggi. Sobat Lestari, nah Kahanggi ini adalah pihak keluarga semarga atau teman semarga atau saudara keturunan. Misalnya saya dengan Diana semarga. Nah, itulah yang disebut Kahanggi. Nah, mereka adalah pendukung utama dalam setiap kegiatan adat. Dalam pelaksana adat, Kahanggi bersama sukut atau tuan rumah yang punya hajat itu menjadi kelompok sentral. Nah, sikap kita itu apa? Kalau di terutama kami Batak Mandailing itu ada istilahnya manat sangape jamot marmaharangi atau manat mardongan tubuh yang artinya berhati-hati, waspada atau teliti terhadap Kahanggi. Tujuannya itu adalah untuk menjaga keharmonisan karena mereka adalah kerabat paling dekat. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya anak boru ya Sobat Lestari. Nah, apa sih peran anak boru ini dalam Dalian Natolu ini? Peran anak boru ini adalah pihak keluarga penerima istri, artinya menantu laki-laki. Dan kerabat semarga menantu, artinya kerabat yang semarga dengan menantu laki-laki itu. Nah, mereka memiliki tugas utama dalam membantu pelaksanaan upacara adat. Nah, sikap kita itu apa? Kalau di bahasa Batak Mandailengnya itu elek marboru, artinya berlaku sayang, membujuk, atau mengayumi anak boru. Nah, mungkin itu filosofi Dalian Natolu yang sangat dijunjung oleh masyarakat Batak, suku Batak, terutama di kita Batak Mandailing. Jadi setiap kegiatan pasti ada struktur kekerabatan yang Dalian Natolu ini yang akan selalu disampaikan di setiap forum acara itu. Nah, itu dari Kak Febri ya teman-teman tentang Dalihan Natolu. Kalau saya juga orang Batak, tapi jujur kalau ditanya saya juga bisa jelasin. Baru ini saya tahu secara detail ya. Nah, sangat beragam ya Sobat Lestari, benar-benar menambah wawasan kita. Tapi sebenarnya saya sangat penasaran ini, apalagi kepada Kak Aurel yang awalnya dari Pulau Timur sekarang ke Barat. Kira-kira apa kultur shocknya Kak? Boleh diceritain ini? Kayaknya lucu atau menarik ini. Wah, kalau bicara tentang culture shock, Kak, sebenarnya banyak ya yang saya temukan selama di sini. Tapi di balik semua itu, saya sangat bersyukur bahwa kebijakan optimalisasi kemarin tuh bisa dibilang sangat beruntung ya, sehingga saya yang tidak pernah kepikiran tentang Sumatera ini tiba-tiba terpental sampai sini dan banyak hal yang saya temui dan bisa saya pelajari gitu. Tapi berbicara tentang culture shock, mungkin satu dari sekian banyak, mungkin makanannya ya, makanan di sini wah luar biasa, semuanya pedas, sangat pedas gitu. Mungkin itu saja ya Mbak Diana, sekian. Ya, betul itu Kak. Batak sekali memang kalau nggak pedas, nggak makanan Sumatera gitu ya. Saya aja yang orang Batak itu nyerah, sering nyerah Kak. Jadi kalau Kakak juga nggak tahan, nggak usah ngerasa cupu gitu ya. Gimana Kak Feb? Mantap ya Kak. Nggak apa-apa Kak, mana tahu dapat jodoh di Sumatera kan Kak, jadi ada latihan nih. Nah, iya, itu Sobat Lestari. Nah, kira-kira nih sikap apa yang sudah kakak-kakak ini lakukan atau ingin dilakukan untuk membantu, menjaga dan melestarikan budaya agar budaya kita ini tidak pupus begitu saja, tidak terlupakan. Boleh nih dijawab sama narasumber kita. Baik Kak, terima kasih. Nah, sebagai generasi muda, kita harus memiliki semangat untuk melestarikan budaya. Salah satunya dengan mengenal dan memahami budaya. Yang kedua, tentunya memakai produk lokal, juga penggunaan bahasa daerah. Itu salah satu bentuk upaya pelestarian dari budaya tersebut, Kak. Terima kasih. Iya, benar itu dari Bang Dayu ya. Kayak biasa dilewat di iklan apa itu ya? Cintailah produk-produk Indonesia begitu ya. Oke, selanjutnya boleh nih. Baik, mungkin kalau dari saya, hal yang bisa saya lakukan untuk membantu menjaga kelestarian budaya agar tidak terlupakan, antara lain dengan menghormati dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kemudian mendokumentasikan mungkin ya, mendokumentasikan adat, kesenian, dan segala macamnya, untuk kemudian dipost kembali, dipromosikan kembali gitu. Kemudian mungkin bisa menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari dalam menunjukkan rasa hormat kepada budaya dan juga lingkungan. Gitu aja. Ya, saya juga setuju nih dengan saran dari Bang Taufik ya. Apalagi sekarang itu kan serba digital kan, kita bisa dokumentasikan, kita upload, jadi orang-orang lebih mengenal budaya kita. Nah, selanjutnya,
Oke, mungkin dari saya ya Kak, itu kan zaman sekarang itu perkembangan berita lewat teknologi itu cukup cepat ya. Nah, disinilah peran kita sebagai Gen Z, gimana caranya kita membranding tuh budaya kita keluar, agar dikenal banyak orang lewat konten-konten positif, berbau kebudayaan, kearifan lokal, pesona wisata, kuliner-kuliner, seperti kata Kak Aurel tadi. Nah, biar sebanding atau setara dengan budaya barat. Jadi, nggak hanya budaya barat yang selalu viral di konten-konten Gen Z, tapi gimana caranya budaya lokal juga ikut viral. Mungkin itu sih saran dari saya buat Gen Z. Ya benar sekali ya Kak, apalagi sekarang itu teknologi itu maju sekali. Nah, dari percakapan kita hari ini kita banyak sekali mengenal budaya yang ada di negara kita. Meskipun sebenarnya ini hanya segelintir ya dari 17.000 pulau dan di sini cuma ada 4 datanya saja. Lalu, nah kepada kakak-kakak dan abang narasumber nih, boleh untuk memberikan pesan singkat di podcast kita kali ini. Eh, jadi pesan saya, marilah berpartisipasi aktif dalam pelestarian budaya agar kearifan lokal tetap terjaga. Jadi gitu teman-teman. Terima kasih. Ya, betul sekali ya, teman-teman. Kita kan generasi muda, kita yang akan meneruskannya. Jadi ya, kalau bukan generasi muda ini nggak mungkin yang orang-orang tuanya kita suruh lagi ya kan. Nah, boleh nih dilanjut sama 3 narasumber lainnya. Baik, kalau dari saya mungkin marilah terus menjaga dan menghargai serta melestarikan budaya sebagai bagian dari jati diri bangsa. Sahabat Lestari semuanya, kita tahu bahwa warisan budaya adalah kekayaan kita semua, kekayaan bangsa kita. Jadi kalau seandainya warisan budaya adalah laboratorium yang kita miliki saat ini, kita harus jaga ini untuk anak dan cucu kita nanti, sehingga mereka masih mendapatkan edukasi. Kalau misalnya saat ini mereka tidak bisa melihat sesuatu yang kita ceritakan, tapi setidaknya ada gambaran, ada bukti dari informasi yang bisa kita berikan. Mungkin sekian, saya kembalikan. Oke, boleh nih dilanjut sama Kak Febri ya kan. Oke, semangat sekali ya motivasi dari Kak Aurel. Mungkin kalau dari saya itu adalah kultur check ya. Save and share warisan kita. Kalau bukan kita yang keep, siapa lagi? Jangan sampai budaya kita diklaim oleh negara lain. Iya, betul. Yang dibilang sama Kak Febri itu yang bagian terakhirnya itu harus digaris bawah ya. Jangan sampai budaya kita diklaim. Karena Betul, betul. sering ya kasusnya, udah beberapa. Dan nggak berhenti-berhenti loh. Nah, makasih ya buat seluruh narasumber hebat kita yang sudah ada pada podcast kali ini. Boleh semuanya di-unmute dulu biar kita kasih aplaus untuk semua narasumbernya. Oke, terima kasih. Kepada Sobat Lestari, mari kita menjaga, melestarikan budaya bangsa agar anak cucu kita tetap dapat mengenalinya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, Betul. sekian podcast kita ya hari ini. Terima kasih kepada kakak abang semua. Makasih loh informasinya sangat-sangat menambah wawasan. Dan sampai jumpa di Laskar Lahir kali ini. Dah. Bye-bye.